Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, guru-guru hebat semuanya, selamat pagi dan salam penuh kebahagiaan di penghujung tahun 2025. Pagi juga Ibu, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Iya, terima kasih Bu Ibu, Rumati. doanya doa yang sama buat Ibu. Semoga Ibu sehat, cantik selalu. Amin, Ibu Mahmuda, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita menyambut pergantian tahun beberapa jam lagi. Mudah-mudahan di penghujung hari ya, hari penutup di tahun 2025 ini kita dapat menuntaskan segala aktivitas kita, target kita dengan kebahagiaan maksimal, dengan kelancaran, sehingga nanti menyambut pergantian tahun ini juga dengan penuh semangat yang maksimal pula. Ini siapa ya? Masih. Ya, maaf saya mute dulu ya supaya lebih fokus. Nah, Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita sudah pertemuan ke-12. Ya, artinya setelah mid semester di pertemuan ke-8, ini adalah pertemuan ke-4. Ya, pasca mid semester. Nah, saya sampaikan kembali bahwa di setiap semesternya total pertemuan ada 14 ditambah dengan ujian 2 pertemuan, maka semuanya ada 16 begitu. Tapi kalau perkuliahan aktifnya ada 14 ya Bapak Ibu. Maka karena hari ini sudah pertemuan ke-12, artinya kita ada 4 pertemuan lagi. Itu tadi sudah saya share di grup daftar filenya ya, karena kan belum saya ketik karena ada yang baru pagi ini juga mengirim. Yaitu data Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas untuk target kita proyek penulisan buku. Ya, proyek penulisan buku dari karya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jalanin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke diskusi berikutnya, Bapak Ibu itu YouTube-nya sedikit demi sedikit saya coba upload. Jadi nanti boleh ditonton ulang kembali, baik dari kelas PGSD 1K ini ataupun dari kelas PG PAUD 1K yang kebetulan kedua-duanya saya juga yang menghandle. Artinya mana tahu nanti bisa Bapak Ibu memperoleh lebih banyak informasi juga dari studi kasus yang dialami masing-masing begitu, dari kisah real baik Bapak Ibu yang di kelas ini maupun yang di kelas PG PAUD begitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh ditonton lagi, boleh juga nanti di-share ya, share linknya ke story WA ataupun ke teman Bapak Ibu sekiranya mereka membutuhkan informasi terkait pendidikan inklusif. Artinya semakin luas kita mensosialisasikan ini, harapannya tentu agar semakin luas pula pemahaman masyarakat publik ya tentang pendidikan inklusif, tentang anak berkebutuhan khusus, walaupun masih dalam banyak keterbatasan apa yang kita diskusikan ini jika dibandingkan dengan target kebutuhan yang semestinya dimiliki dan dipahami untuk diimplementasikan di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian yang kedua bahwasannya terkait dengan proyek itu Bapak Ibu, sebagian sudah saya cek, namun izin Bapak Ibu, itu tulisannya banyak sekali yang sangat singkat. Iya, jadi saya kira
saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu kan sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun dan puluhan tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Tentu kisahnya sangat panjang. Jadi itu semalam ada yang cuma 1,5 halaman. Nah, saya 10, Bu. Iya, Bu Rulwati. Ini kan iya, terima kasih Bu Rulwati. Ini saya mengevaluasi ini bagi yang singkat tadi. Begitu kemarin kan saya tidak mintanya cepat-cepat karena ini butuh waktu. Karena Bapak Ibu kan harus menuangkan banyak sekali kisah gitu. Makanya butuh waktu. Saya tidak minta cepat-cepat. Makanya kemarin ya nggak apa-apa. Saya senang dengan semangat Bapak Ibu tentunya yang bergegas langsung dikirim ke grup. Tapi begitu saya cek ternyata masih sekedar untuk mengumpulkan tugas saja. Tapi kualitasnya masih belum mewakili. Saya kira itu belum mewakili real kisah Bapak Ibu. Cuma disampaikan sudah cukup lama di dunia pendidikan ini, begini. Tapi bagaimana perjalanannya, bagaimana tantangannya, kasus-kasus yang dihadapi segala macam masih sebagian besar belum terwakili, begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau bisa yang masih terlalu singkat dan belum mewakili pelan-pelan saja menulisnya. Kemarin kan kita targetnya 3 pertemuan. Paling lama 3 pertemuan, begitu artinya berarti di pertemuan ke-14. Jadi pertemuan ke-15 sudah selesai semua. Jadi saya bisa mengedit, memproofreading semuanya, tingkat keterbacaannya. Begitu ya Bapak Ibu. Ya harapannya Bapak Ibu semuanya berkenan dan berlapang hati untuk mengalokasikan energi tanpa saya bermaksud mau menambahi beban tugas gitu. Ya, makanya ini diberi waktunya 3 pekan supaya Bapak Ibu bisa lebih leluasa. Terkhusus ini saat libur begini kan, banyak liburnya, jadi bisa nulis dulu di HP, diingat-ingat ceritanya baru digabungkan. Jadi jangan tergopoh-gopoh. Orientasi kita kalau bisa ini lebih kepada kualitas, itu ya Bapak Ibu, yang betul-betul mewakili cerita Bapak Ibu. Sehingga harapan kita bersama tentunya nanti ketika kita sudah mempublikasikan kisah-kisah perjalanan Bapak Ibu, tentunya nanti bisa memotivasi, bisa menginspirasi dan memberi pengetahuan lebih luas lagi, jangkauan yang lebih luas begitu. Mungkin kalau YouTube tidak semua memperoleh link YouTube kita begitu kan, apalagi kalau kita tidak FYP ya, tidak viral, atau saya mungkin tidak terlalu eksis dalam mengupload video-video, jadi sehingga jangkauan ketika orang mengklik di YouTube itu mungkin tidak gampang terakses itu kita. Tapi makanya kalau dari buku itu kan nanti saya kira nanti bisa lebih luas lagi jangkauannya dan bisa kapan saja begitu dibaca oleh halayak. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa diridhoi Allah Ta'ala. Makanya harapan saya Bapak Ibu semuanya berkenan. Kalau sekiranya yang kemarin terburu-buru mengerjakannya, bolehlah untuk lebih fokus lagi, ditelaah lagi gitu kan. Kan di sini saya yakin dan percaya banyak sekali ilmu-ilmunya begitu yang tidak semua orang mengalami itu dan memperoleh pengalaman itu gitu. Makanya dari kisah-kisah Bapak Ibu, ada Ibu Badariah tentunya kisah perjalanan pembelajarannya tentu berbeda. Apalagi kalau sekiranya ada siswa inklusifnya Ibu Hasnuriati, Pak Bambang Sapto, begitu kan yang kita pahami Pak Bambang Sapto cukup mahal suaranya begitu. Kalau pas-pas momennya saja baru sharing kan di Zoom ini ya. Jadi kan mungkin melalui tulisan itu banyak kisah Bapak gitu ya Pak, sudah bertahun-tahun bagaimana dalam menginspirasi pendidikan. Bu Mahmudah juga kan tidak semuanya tertuang di ruang diskusi kita. Bu Sri Ayuda tentunya yang banyak sekali informasi dan
makna kritis yang selalu disampaikan begitu kan dari pengetahuan Bu Sri Ayuda, Bu Nelly tadi yang sedang berbakti ya ke orang tua, tentu banyak informasi. Ibu Reni Marita Damanik ini yang luar biasa selalu juga mensupport kelas kita kan, yang memberikan banyak juga cerita pengalaman. Tapi saya kira hanya dalam beberapa pertemuan, dan kan nggak setiap pertemuan Bu Reni dari awal dari sampai akhir kelas sharing gitu kan, kisah Bu Reni kan hanya sepenggal-sepenggal. Nah, maka dari itu supaya lebih luas lagi berbagi, Pak Jauharsa mungkin lagi sibuk ini ya, biasa Pak Jauharsa nggak pernah tutup layar. Selama saya mengampu kelas ini, Pak Jauharsa belum pernah tutup layar. Tapi mudah-mudahan sehat walafiat ya Pak Jauharsa. Pak Abdul Majid juga demikian ya Pak Abdul Majid. Nah, Bapak kan Ya, Bu, terkait ini tugas itu kemarin. ya Ini Pak. kan terkait dengan pengalaman kita mengajar anak inklusif ini. Seperti studi kasus saya kemarin kan, saya itu tidak ada anak inklusif di sekolah. Jadi untuk saya berkecimpung juga di tugas pengalaman mengajar anak inklusif itu seperti apa, Bu, tugas saya. Kemarin kan saya sempat japri ke Ibu tuh, mau Oh, menanyakan Bapak tentang ada perihal Japri ya? tugas itu. Iya, Bu. Ada saya Soalnya jawab. saya mau mengerjakan. Belum, Bu, kalau yang itu, kalau yang kemarin tentang studi kasus, Ibu langsung jawab ketika kita UTS kan. Nah, Mm-mm. untuk yang ini, saya bingung nak mau mulainya seperti apa. Kan Oh saya iya, mungkin ini pengalaman orang ada. saya buat ke pengalaman saya. Oh iya, ini saya scroll. Oh panjang ini WA-nya. Hari Minggu. Bapak WA hari Minggu jam 15.27 ini baru saya buka, Pak. Iya, Udah tenggelam, Pak, di hari Minggu. Lagi di jalan ini, Ibu. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya khawatir saja karena Pak Jauharsa kan biasa aktif. Nah, kalau sehat di jalan ya hati-hati ya, Pak. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Tutup aja ininya camnya biar hemat baterai. Nanti kalau sudah situasi aman baru buka lagi, nggak apa-apa Pak Jasa. Bapak kan selalu aktif di kelas. Oh iya, jadi Pak Abdul Majid, begini ya Pak, kita lanjut. Bu. Maaf ya Pak, saya itu kalau di Iya. Japri, karena kan mahasiswa juga banyak. Jadi kadang tenggelam, Tahu. makanya kan saya Iya, kelewat, pas Bu ya. kayak Bu Leni tadi pagi kan saya jawab juga, oh rupanya saya langsung jawab kan. Maaf Bu Leni terlambat jawab, karena saya kira kebanyakan itu tertimpa-timpa gitu. Iya, tertimpa. Sampai kakak mama saya aja rupanya udah 3 hari nggak saya jawab. Walah maaf wah ini nggak apa-apa dok, namanya juga sibuk katanya. Walah wak tertimpa-timpa gitu. Jadi 1 hari aja itu WA banyak sekali. Makanya kadang kalau alhamdulillah pas terbaca, pas waktunya ya saya langsung jawab. Kalau nggak pas terbaca, kadang terpegang anak saya atau sama suami, kadang terklik seolah terbuka, tapi saya belum baca, gitu kan. Makanya kan kalau sering lebih efektif itu di grup dan tag nama saya. Kalau belum saya yang respon, tag lagi, ya gitu. Kalau Japri itulah jadi tenggelam. Mohon maaf ya Pak Abdul Majid, saya belum maksimal. Ya jadi Jadi, Pak, Bu, begini Pak, kita itu kan memang sekiranya poin utamanya karena ini adalah mata kuliah pendidikan inklusif, maka orientasinya yang akan dibagikan adalah pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pendidikan inklusif ini seperti apa. Seperti kemarin yang studi kasus itu boleh Bapak Ibu gabungkan lagi jadi satu. Jadi digabungin. Tapi Pak Abdul Majid, kita tidak hanya fokus di situ Pak Abdul Majid. Nah, iya. itu kan salah satu poin tambahannya. Maka poin yang lainnya adalah kisah perjalanan Bapak Ibu yang bisa memotivasi. Kapan Bapak Ibu pernah mulai menjadi pendidik, tantangannya apa, kebahagiaannya apa, begitu. Itu kan nilai tambah untuk sinkronisasi dan relevansi dengan mata kuliah kita. Kalau sekiranya memang ada menerapkan pembelajaran inklusif begitu. Jadi kan bagaimana Bapak Ibu dalam menangani siswa ABK dengan siswa yang tipikal kan gitu, atau siswa yang reguler, bagaimana penerapannya. Jikalau memang tidak ada, maka Pak Abdul Majid, kisah Pak Abdul Majid sampaikan. Kemudian Pak Abdul Majid di situ berilah sentuhan seperti waktu tugas UAS kemarin studi kasusnya. Jadi di sekolah Pak Abdul Majid itu seperti apa realitanya? Kenapa tidak menerapkan pendidikan inklusif? Apakah Gabung, Bu ya, dengan studi kasus kemarin ya. iya Termasuk Pak, pengalaman pribadi saya. iya digabungkan jadi satu. Jadi apakah sekolah Bapak memang mutlak menolak atau sekolah Bapak membuka tapi tidak ada yang mendaftar?
begitu, atau sekolahnya memang tidak menyentuh hal-hal terkait inklusif, ya tidak menutup mutlak tapi juga tidak ada yang mendaftar dan tidak mengupdate ke situ, begitu ya, hanya menjalani sekolah reguler saja. Jadi fenomena ini seperti apa, artinya nanti buku kita tentu akan mudah-mudahan nanti bisa diridhoi Allah Ta'ala jadi bagus, mana tahu nanti bisa sampai bisa menyentuh kepada pemangku kepentingan dan pemberi kebijakan. Nah, jadi sekiranya nanti buku kita sudah tulis itu bisa diketahui realitanya dari daerah Bapak apa. Sebutkan saja Bapak kan provinsinya apa, daerahnya apa. Nah, jadi jangkauan dan penerapan pendidikan inklusif itu seperti apa. Kalau semalam dari kelas PAUD itu ada salah satu gurunya ya, beliau menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang belum mendapat fasilitas untuk pendidikan inklusif itu bisa mendaftarkan di Dapodiknya. Nah, jadi ketika mendaftarkan di Dapodik itu disampaikan di situ bahwa di situ ada siswa berkebutuhan khusus di sekolah regulernya. Maka itu sudah menerapkan pendidikan inklusif. Maka nanti akan ada bantuan lanjutan, begitu informasi Karena semalam. sekarang itu info di Dapodik lah menjadi dasar renovasi Bu sekolah. Jadi data yang dikirim itu memang harus sesuai fakta. Iya, benar Pak. Bantuannya pun nanti lewat itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi artinya Bapak Ibu sampaikan saja kalau memang Bapak Ibu sekiranya berkenan ya, punya keluasan waktu dan kelapangan hati dan kecukupan energi juga, tuliskanlah sekiranya Bapak Ibu sudah berapa banyak mengurus siswa berkebutuhan khusus dan bagaimana di sekolah Ibu mengkolaborasikan dengan siswa yang tipikal gitu atau siswa reguler. Jadi penggabungannya seperti apa, tantangannya, kemudian ketercapaian Ibu seperti apa. Jadi kisah-kisah yang menginspirasi itu ditulis pelan-pelan supaya momen-momen berharga, informasi-informasi penting dan berharga yang menginspirasi, yang mengedukasi dapat dituangkan di tulisan itu dan nggak terlewatkan. Gitu ya Bapak Ibu. Ya Pak Said Bujang, kalau mau sandaran Pak. Mau Ibu, minum iya Bu Rulwati. Bagaimana Bu? izin tanya Bu sedikit. Silahkan Bu. Ibu, saya menuliskan kisah yang saya alami. Itu di sekolah ada beberapa yang saya tuliskan. Kemudian saya masukkan juga anak didik saya di TPQ ada 2 orang, Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu di situ misalkan saya ada kekhawatiran Bu, ini kan akan dijadikan buku. Nah, terus saya kan menyertakan juga ada beberapa foto mereka juga saya sertakan. Eh, tapi fotonya itu ada yang saya blur Bu, karena saya kan nggak minta izin sama orang tuanya. Kemudian untuk namanya juga ada yang saya samarkan, misalkan nama aslinya itu Satria, saya tulis Satrio gitu Bu. Itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau nama itu disamarkan saya tidak apa-apa. Tidak disebut nama, ada Ibu sampaikan saja kisahnya. Ini memang gambarnya ada Ibu posting ya, seperti Iya. ini, bahagia melihatnya berani dan sukses Kosyah ya, Tafis 30 sampai mau menangis ini ya, gitu. Ya, itu namanya saya samarkan, namanya aslinya itu Akhtar, tapi saya tambahin huruf A jadi Akhtara gitu. Jadi kalau sekiranya ini Ibu khawatir ya nggak apa-apa, nggak usah ini. Tapi ini kisah apa fotonya juga sangat bagus sekali ya. Iya, Ini ya ini kan dari kelas 4 ya Bu. iya. Ya, nah ini kan sudah luar biasa. Satu kasus, iya. Udah keren ini Bu. Tapi kalau sekiranya Ibu khawatir, ya nggak apa-apa Bu. Apa namanya fotonya? Di blur aja gitu. Iya di blur boleh atau nggak usah pakai foto juga lah. Iya. Gitu. Ya, fotonya kalau di blur kira-kira kelihatan nggak gitu. Terus namanya diganti saja nggak apa-apa atau nggak usah pakai nama. Oh, Gitu. gitu. Ya. Kalau Ibu khawatir.
Kalau Iya, Ibu khawatir soalnya sekiranya, ini kan mau dijadikan buku, saya berpikiran ke depan, mana tahu nanti buku setelah itu kan sampai lah ke tangan mereka. mm-mm, Kok mereka akhirnya tahu, oh ternyata saya dulu di iniin gitu. mm-mm. Iya, tapi kalau ini kan kayak ini si Shakila ini ya, Shakila. Ya, itu nggak Hmm, nampak, Bu. nggak nampak wajahnya. Ya, Nggak apa-apa, Bu. Ini. Ya, nah ini sudah bagus, Bu. Ini kan Ibu ada 9 halaman. Nah, ini sebetulnya eh, saya yakin masih banyak lagi cerita Ibu. Kalau ini sepenggal-sepenggal aja kan. iya, Bu. Mm-mm. Iya, ini bagaimana kisah Ibu, perasaan Ibu menjadi pendidik, gitu itu ini nggak ada. Ada kayaknya, Bu, di bawah, Bu. Yang penutupnya itu kayak gitu ada kan, Bu? Iya, ini Ah, penutupnya cuma bawah, Bu. begini. Yang di bawah 9, Bu. Di bawah Satrio itu saya tutup seperti itu, Bu. Iya, ini kan Ibu mengutip ya nasihat Ah, yang selalu menjadi motivasi saya, ah. begitu. Nah, ya nggak apa-apa sih Bu, tapi kalau menurut saya Bu, ini izin Bu bentar Bu. kisahnya bisa Mau ke dikembangkan. belakang Bu ya. Oh, kamera ya. Silakan Pak, iya ya Pak, silakan Pak Abdul. Ini Bu Rulwati, ini bisa lebih luas lagi. Oh, gitu ya, Bu. Iya, ini Ibu cuma informasi singkat saja, tapi pengalaman Ibu belum Ibu cerita. Oh, Ini maksudnya ini memang pengalaman Ibu juga, maksud saya yang mewakili bagaimana sih perasaan Ibu, mungkin fenomena Ibu ngajar itu waktunya berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu mulai mengajar tuh dari tahun berapa. di atas sudah saya tuliskan, Bu, di halaman 1. Iya, ini itulah tadi saya sampaikan, sudah saya lihat juga, Iya. tapi ini singkat gitu. Oh, kurang panjang ya, Bu. Iya, masih ada ini cerita-cerita Ibu. Gitu. Punya saya gimana, Bu? Masih ada yang perlu ditambahkan? Jadi semua ini minta Malu. review ya. Ya kan biar tahu kami perbaikannya, Bu. Yang mana yang masih Iya. kurang. Artinya gini, Bu. Memang betul kita buku ini untuk menginformasikan ya kisah-kisah bagaimana. Tapi kalau bisa kita juga mengundang para pembaca itu merasakan gitu. Jadi walaupun mereka nggak kenal yang namanya Bu Rulwati itu yang mana, nggak pernah ngobrol langsung, tapi begitu baca tulisan punya Bu Rulwati, Susahnya ya. oh Bu Nurwati ini sosoknya pasti seperti ini. Nah gitu, oh udah jadi guru itu berapa tahun. Nah gitu kan. Nah, di sini apa fenomenanya seperti apa. Ah, Saya kan dari mulai mulai ngajar. iya, ini punya Bu Nurwati dulu. Jadi ini namanya informatif, tapi untuk empatiknya belum ada. Empatik supaya orang itu bisa ngerasain ini sosok Bu Nurwati. Wah, gitu kan. Gajinya berapa? Misalkan gitu, tapi keberkahannya seberapa banyak? Gitu. Tantangannya gitu. Kalau Bu Nurwati sekiranya mau ini sih sudah bagus. Ini sudah bagus. Belajar jadi penulis kan ya, Bu? Iya, artinya begitu. Saya hanya memfasilitasi. Saya hanya Ya, memfasilitasi gitu. mendorong kami untuk ini Ya, bisa ya. upgrade ya, Bu. Ya inilah Bagus itu. artinya begini, kalau kita tidak pernah mencoba dan memberi Nggak peluang, tahu kita benar, tidak Bu. tahu kalau kita semua ada potensi yang luar biasa. Betul sekali. Makanya Saya, Bu. Bu, iya Ibu Sarah. ini Bu, waktu minggu lalu ketika Ibu memberikan tugas, saya langsung japri Ibu. Saya bertanya, apakah proyek yang Ibu buat ini sama seperti, maaf Ibu saya tunjuk ya, Buku itu. buku chicken soup gitu loh Bu. Kayak Itu. kumpulan kisah dari kami guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Karena menurut apa ya, daya tangkap saya, Ibu membuat seperti ini. Karena nanti di bagian belakangnya itu Bu, ada juga identitas para penulis. Tapi saya terus berkembang pemikiran saya,
atau kami Ibu Mm-mm. ajak untuk mengeksplor seperti Tori Hayden ini, Bu. Buku Mm-mm. Tori Hayden, Mm-mm. dia ini pakar psikologi anak yang juga guru ABK tahun 70-an di Amerika. Mm-mm. Dan buku ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, menyentuh empati kita pembaca, Mm-mm. bagaimana guru bisa menghadirkan sisi anak-anak ABK itu di sekolah. Mm-mm. Itu yang ingin saya pertanyakan, mengapa saya belum menulis sampai hari ini. Saya cuma kumpulkan dulu gitu, Bu. Ah, Supaya nggak salah maksud saya. iya, Bu Sarah kemarin kita udah saya balas ya. Iya, kata Ibu nanti Ibu mau bahas di pertemuan ini hari ini gitu. Oh iya iya. Ya saya udah baca itu kan chat kalau nggak salah Ibu Sarah, terus karena nggak saya simpan nomor kontak Ibu, saya scroll terus kemarin Ibu Sarah yang mana ya gitu udah Iya, jawaban. iya, Bu. Iya Ibu Sarah itu bagus sekali. Bu Sarah itu kira-kira ada nggak ya buku online-nya ya? Saya belum tahu, Bu. Saya dari 2001 mulai baca Tori Hayden. Bu, boleh tolong nanti difotokan share ke grup. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tahu kedua Iya, buku iya, Bu. ya, Bagus banget, Bu. covernya seperti apa. Ya, Iya, tentunya sedikit banyaknya seperti itu, Bu. Jadi intinya kan karena ini kita berkaitan dengan pendidikan inklusif, tentunya data dan informasi dari Bapak Ibu supaya kita bisa menyampaikan ke khalayak yang lebih luas bagaimana sih kondisi terkini tentang penerapan pendidikan inklusif itu kan Bu Sarah. Nah, kalau yang kedua hampir mirip seperti yang Ibu Sarah sampaikan tentunya. Yakni itu kita bagaimana mau menginspirasi kan Bu. Jadi ketangguhan Bapak Ibu itu disampaikan, dituangkan dalam tulisan. Maka saya sampaikan tadi di review, jangan buru-buru, nulisnya jangan singkat sekali begitu. Karena ini kan kita mau menginspirasi lebih luas lagi, kayak yang Ibu Sarah tadi sampaikan ya. ya, Bu. Tidak bisa buru-buru kan Bu Sarah. Ya, Bu. Karena kan mengingat apa kisah Ibu Sarah, Ibu Kiah, misalkan gitu kan. Seperti apa Nurmaini. Jadi bagaimana inspirasi yang sangat luas, tantangan Ibu, kelapangan hati Ibu. Jadi kan menjadi seorang pendidik tentu kan tidak hanya kita memahami materi pembelajaran saja. Tidak hanya kita menekankan kepada kecerdasan intelijensi saja kan begitu, tapi tentu lebih daripada itu. Begitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sarah ya. Tertunda ya, karena saya ini ya sudah bilang nanti Bahas, Bu, di iya, pertemuan. dibahas. Jadi terima kasih banyak ya Ibu Sarah. Sama-sama, Bu. Iya, Ibu Sarah. Jadi Ibu Sarah kemarin nge-share apakah ini untuk buku yang menginspirasi? Iya, benar gitu. Jadi ini dari kisah nyata yang tidak diada-adakan. Jadi dari perjalanan kemarin tuh pertemuan sebelumnya Bu Siti Alfia lagi ngendarai mobil ya, kalau nggak salah ya kan. Iya, Bu. Kita kemarin sepakat kan Bu Siti Alfia juga pasti banyak. Belum selesai, Bu. Saya belum selesai. Makanya belum saya kirim karena masih banyak yang mau Iya, diungkapkan. jadi saya juga menunggu dan bersabar nanti untuk membaca. Jadi nanti saya baca dulu. Jadi nanti Bapak Ibu saya izin juga. Kenapa? Nanti kalau sekiranya ada saya baca, nanti saya coba review. Sebelum kan nanti di publisher juga di proofreading lagi. Di proofreading lagi, dibaca tingkat keterbacaannya, penulisannya, nanti diatur disusun lagi Bapak Ibu. Editor. Oleh editor tentunya. Jadi masih ada berlapis. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu yang belum pernah menulis nggak apa-apa. Ini kita kumpulin dulu kisahnya. Cuman itu tadi jangan terburu-buru dan jangan hanya sekedar ini untuk penuntasan tugas karena ini project gitu. Jadi jangan cepet-cepet. Oh kemarin dibilang tugas langsung kumpul gitu Bapak Ibu. Makanya saya surprise Maaf sekali. ya Bu, betul. Maaf sedikit memotong. Itu memang kemarin tuh masih ngumpul-ngumpulin cerita. Terus di grup itu udah banyak sekali kan yang ngirim. Saya tuh udah karena duluan kan Bu. Jadi tadi pagi tuh sebenarnya saya tuh belum selesai. Saya cukupkan dulu lah 1 orang aja dulu. Ini pun belum fix cara saya menanganinya di Aji ini. Saya baru 1 anak itu yang saya ceritakan. Itu pun belum semuanya perjalanan dia sampai sekarang kelas 6 gitu. Jadi saya sudahlah cukup sekian aja dulu. Padahal masih banyak aji-aji yang lain yang belum saya ceritakan. Intinya ya itu tadi,
ikut-ikutan nyetor tugas gitu Bu, padahal misinya belum sampai gitu. Iya, Maksudnya ceritanya di dalamnya itu belum sampai. iya Jadi itu. makanya tadi pagi itu Nah, udahlah kirim aja dulu lah, mewakili tugas saja seperti itu. iya. Tapi saya masih melanjutkan ceritanya di Word saya sendiri. Nanti saya kirimkan lagi ya Bu. Iya, Bu Mahmuda, itu karena kita semangat yang sangat tinggi. Nah, saya tidak menyalahkan, tapi ini karena Bapak Ibu semangat yang sangat tinggi sebagai mahasiswa yang luar biasa. Jadi semangat tinggi begitu dikasih tugas, cepat harus segera dikumpul gitu. Apalagi sudah ada yang mulai ngumpul di grup, jadi yang lain pun harus cepat-cepat gitu. Takut Padahal saya lupa, juga, Bu. gitu. Saya Takut padahal lupa, Bu, kalau nggak segera dikerjakan, keburu Betul. ketimpa dengan tugas yang lain. Jadi kami langsung kerjakan. iya, Bu Seperti Rahma. itu. Ini kan Iya. ada pelajaran Inggris. Jadi kenapa, Bu, saya mau bertanya nih, kenapa tugas kita tidak boleh dikirim dalam bentuk PDF? Kenapa harus Word? Karena itu sudah sampaikan di grup Bu Rahmawati, karena nanti mau diedit lagi. Kalau di PDF, nanti sekiranya tulisan Ibu sudah bagus, nanti settingannya berubah. Jadi dua kali Oh, double-double saya kerja untuk editingnya. oke, baik-baik ya, Bang, paham. Tapi Oke. kalau dari Word nanti, bahkan kalau dari Word nanti kalau Word-nya itu berbeda-beda ya, ada yang 2011, 2010, Microsoft Word-nya beda-beda, itu nanti berubah lagi. Jadi apalagi kalau dari PDF nanti kita convert lagi ke Word, itu tata tulisnya berubah lagi. Jadi Kayak banyak kerjaannya. Oke, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu, penjelasannya. Iya, Bu Rahmawati. Izin Bu, menyelah. Ya, silahkan Pak Hasan. Iya, saya nangkepnya kemarin itu Ibu instruksinya untuk membuat biografi singkat masing-masing kita ya, terus disisipkan dengan inklusif gitu kan. Ini kenapa jadi fokus di inklusifnya semua ya? Atau bagaimana? Saya yang gagal paham atau bagaimana mohon pencerahannya Bu? Maaf, suara Bu dosen masih termute, Bu. Iya, itu kan untuk yang nggak punya anak inklusi. Jadi segi apa? Ceritakan biografi ngajar gitu. Lah, siapa pula itu yang nenong-nenong itu? Perluati memang termute kan saya tadi izin sebentar ngecas, mencolokkan charger handphone. Ya, jadi ini tadi Pak Hasan Asuri. Pak, jadi sebelum Bapak berkomentar, kita juga sudah meluruskan. Iya, kita sudah meluruskan bahwa kita nulis bukunya benar, biografi Bapak Ibu yang mau menginspirasi dan ditambahkan untuk terkait dengan penerapan pendidikan inklusifnya. Jadi yang studi kasus kemarin bisa ditambahkan, tapi orientasinya bukan hanya cerita studi kasus kayak yang tadi Pak Abdul Majid mengkonfirmasi begitu. Tadi kan Pak Abdul Majid bertanya, saya nggak ada menerapkan pendidikan inklusif, jadi bagaimana kan begitu. Jadi ini tentang buku yang menginspirasi tadi seperti Ibu Sarah sampaikan. Jadi kisah biografi perjalanan Bapak Ibu, tantangan menjadi pendidik, suka dukanya seperti apa, hal-hal yang dapat mengedukasi lebih luas lagi, yang menginspirasi dan menginformasikan bagaimana menjadi pendidik yang hebat seperti Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jalani tentunya. Nah, sekiranya ada di situ Bapak Ibu sudah menerapkan pendidikan inklusif, maka boleh ditambahkan. Tapi bukan orientasinya buku ini hanya terkait tentang kisah penerapan pendidikan inklusif atau cara menghadapi anak ABK saja. Tapi itu dilengkapi karena kita mata kuliah itu. Nah, begitu ya Pak. Oke Bu. Siap. Terima kasih Bu. Tapi tadi ini baru kita konfirmasi bersama-sama ini tadi. Karena semua semangat, khawatir tertimpa dengan tugas lainnya, makanya bergegas gitu. Itulah semangatnya luar biasa. Sampai kalah mahasiswa reguler yang masih usia 20-an. Instruksi tugas jam ini nanti jam 12 sudah pada ngumpul Bu. Oh iya, luar biasa ya Bapak Ibu. Iya.
Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Jadi sekiranya sudah paham ya, Ibu Sarah, Ibu Mandalika, Ibu Siti Alfia, Ibu Nani Mastura, Ibu Leni Bu, Fitriani, Bu Kia ya. izin Bu, sebenarnya mungkin kalau dikatakan kita cepat-cepat kirim tugas, ada beberapa faktor itu Bu, karena sebagian besar kita emak-emak, Iya. punya banyak planning, ya kan? Jadi bapak-bapak ini juga pasti begitu. Kapan ngerjakan ini, kapan tugas ini, kapan ke kiri, kapan ke kondangan, kapan ke kanan. Nah gitu. Manda rasa kira-kira seperti itu. Karena yang saya ceritakan itu adalah diri saya sendiri, Bu, gitu. Iya benar Bu Manda, makanya saya sampaikan itu luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk semangat yang luar biasa. Makanya karena saya paham Ibu Mandalika, karena saya paham makanya saya nggak ngeburu-buru, saya kasih waktu bisa 3 pertemuan. Iya, dan satu Bu itu yang dari Manda ya. Karena saya dari 2009 lah, kan baru ini kan jadi guru. Saya nggak ingat lagi nih, ini apalagi dari mak teman-teman di sini kan. 2009 apa yang terjadi ya? 2010 apa ya? 2011 apa ya gitu kan? Jadi saya pikirlah Bu di tulisan saya tuh 2009 sampai 2011, 2012 sampai 2000 sekian ya apa yang saya ingat itu saya tulis sampai 2025 karena nggak mungkin bagi saya Bu menjejerkan lagi semuanya itu. Iya Bu. Seperti itu. Ibu Mandalika, kita dalam tulisan ini kan bukan kita membuat data seperti karya ilmiah, seperti menulis karya ilmiah, jurnal ataupun skripsi begitu. Jadi Bu Mandalika nggak usah khawatir. Jadi di situ tidak dituntut data valid dan nggak ada audit. Nanti oh ini benar nggak ini tahun berapa siapa, terus dicek data siswanya di Dapodik segala macam rapotnya enggak. Nah, jadi ini namanya menceritakan kisah. Nah, jadi boleh kayak tadi kan Ibu Rulwati dan ibu-ibu yang lain juga tidak usah kalau khawatir itu diganti saja. Kalau khawatir nanti karena nanti dipublikasikan, khawatir nanti ke depannya begitu. Jadi diganti saja namanya. Gitu. Diganti dengan nama siapa begitu kan. Bila kalau memang khawatir juga nanti sekolahnya terdeteksi atau apa, buat sajalah Ibu di daerah mana, di provinsi mana, atau di daerah kecamatan mana, pedalaman mana atau apa begitu. Sampaikan kalau Ibu Rulwati khawatir. Tapi kalau sekiranya memang sudah aman semuanya, boleh disampaikan. Kalau Ibu sharing mungkin ke orang tuanya, Bu, saya share ya perkembangan anak Ibu, saya tuliskan di buku. Kalau memang orang tua tidak keberatan, ya sekolah nggak keberatan, ya nggak apa-apa. Itu yang Ibu Rulwati tuliskan itu sudah bagus beserta gambar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih luas. Bu Widi kayaknya di rumah atau liburan di tempat keluarga di kampung? Di tempat keluarga, Ibu. Di mana, Bu? Di Jawa, Ibu. Di mananya, Bu, di Jawanya? Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ngawi. Oh, Ngawi. Iya. Kalau orang tua saya dulu sekali leluhurnya itu di Banyumas. Ya. Jawa Timur menuju Jawa Tengah antara itu ya. Oke, Bapak. Jadi Ibu mohon maaf izin Nelly bicara sebentar. Silahkan. Jadi Bu, kalau yang dikirim inklusif tugas yang dikirim kemarin itu terlalu singkat ya Bu ya maksudnya. Tidak kalau saya kan Bu awal jujur aja dari 2010 saya jadi guru cuma berapa tahun aja dan sekarang saya tuh standby-nya di kantor Bu bagian administrasi gitu. Jadi harus menceritakan detail tentang pengalaman mengajar kemarin-kemarin gitu ya Bu ya. Karena yang saya punya tuh kayaknya terlalu singkat sih kayaknya. Ibu Nelly kan saya sih nggak sebut merek. Saya cuma mengeneralisasi ada yang terlalu singkat gitu. Kalau Bupati tadi Bupati tembak langsung punya saya bagaimana sudah 10 halaman. Ini 9 rupanya 9 lebih sih gitu Bu Nelly. Jadi ini sih tidak membebani. Saya tidak sebut merek ya personnya siapa kan tidak saya sampaikan ini. Jadi ya ini sih lapangan hati Bapak Ibu saja tidak apa-apa karena kan ini kita tujuannya untuk kebaikan.
menyebarluaskan kebaikan, mensosialisasikan lebih luas terkait inklusif. Jadi inklusif itu seperti apa? Nanti saya di buku itu akan menyampaikan pembukaannya, begitu. Jadi nanti akan saya ceritakan di pengantarnya juga bahwa kita ini seperti apa, begitu perkuliahan kita, siapa orang-orangnya, siapa penulis di dalam buku ini, bagaimana program perkuliahan kita, pembelajarannya, begitu, dan inklusif itu seperti apa. Nah, nanti saya mengasih pengantarnya di situ. Barulah nanti Bapak Ibu. Nanti Soalnya saya punya cuma 27 kilobyte, Bu. Oh, gitu. Ya nanti kalau sekiranya Ibu Nelly mau tarik lagi ditambahin nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu memang berkenannya segitu saja, ya nggak apa-apa. Segitu saja nanti yang saya input. Tambahkan dengan studi kasus kemarin waktu mid semester. Kalau boleh digabungkan ya Bapak Ibu biar jadi satu. Baik, Ibu mau izin Baik, Bu. bertanya. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Iya, Ibu Nelly. Semangat Bu Nelly. Ibu, maaf saya belum on kamera, soalnya lagi berantakan habis mandiin mama, habis aduh. Iya, nggak apa-apa. Iya. Semangat Bu Nelly, semangat. Bu. Ya, Bu Izin Ram. bertanya, Ibu. Silahkan, Bu Ram. Izin bertanya. Iya, Bu Ramla. Saya sudah kirim kemarin, kok nggak ada nama saya, nggak muncul ya, Ibu? Ibu, kan itu ada yang filenya pakai nama, ada yang di dalamnya pakai nama. Oh, jadi gimana? Masih kurang ya, Ibu? Masih belum ini ya? Nanti ditambah-tambahin lagi. Saya tidak mengatakan punya Bu Ramla kurang. Saya hanya mengatakan ada yang minim sekali halamannya. Itu saja. Oh iya. Iya, kan tadi saya sampaikan, saya tidak sebut merek ya. Saya cuma menyampaikan. Tapi kalau sekiranya sudah sebegitu saja, ya udah nggak apa-apa begitu. Saya terima. Oh iya. Iya. Jadi di apa namanya dikumpul disatukan dengan studi kasus ya, Ibu. Iya, kan tinggal ngambil aja digabungkan dengan ceritanya. Kan studi kasus itu dari kisah Ibu. Sama. Oh iya iya. Iya baik Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu infonya. Seperti Pak Abdul Majid tadi kan menyampaikan, kan Pak Abdul Majid juga ngumpul tugas waktu mid semester. Jadi yang diceritakan Pak Abdul Majid tantangannya pas mid semester itu yang tidak menerapkan pendidikan inklusif ditambahkan ke kisah ini. Gitu. Iya. Itu baik ya, Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu. Oh iya, silakan Bu Julaila duluan. Tangan ayam. Bu dosen, saya mau tanya, kalau yang saya kayak mana Bu? Apa saya masih bisa dirubah atau kayak mana? Ibu kalau memang mau dirubah nggak apa-apa, kita masih ada waktu. Waktunya kapan Bu? Saya kan telat masuk tadi nih Bu. Oh gitu Karena ya. Iya, itulah makanya saya perkuliahan kita itu sering saya rekam. Sekiranya Bapak Ibu yang sinyalnya terganggu, ketinggalan, nah itu bisa nonton lagi. Makanya itu saya sharekan. Nanti dibuka link akun YouTube-nya itu ya, Bapak Ibu bisa didengar. Jadi Bu Julaila, ini ada yang sudah selesai, ya kalau mau di-input, saya input. Nanti saya proofreading, gitu saya baca lagi. Nah, kalau sekiranya sudah, ya sudah. Kalau yang belum mau diperbaiki, perbaiki, nggak apa-apa, Bu Julaila. Tapi intinya... coba perbaiki. Jadi terakhirnya kapan, Bu? Kita kan memang 3 pertemuan, Bu Julaila. Kalau Bu Julaila bisa menyiapkannya lebih cepat, tentunya lebih maksimal. Jadi nanti pertemuan ke-14 sudah tuntas. Nah, ya, pertemuan 15 sudah masuk publisher. Ya Bu, ya Bu. Makasih Bu. Semangat Bu Julaila. Oke, sudah ya, Bu. Terkait dengan buku ada lagi, udah? Biar kita Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Iya Bu Reni. Ini ada kalau masih di Siantar ya? Kalau di cerita saya kayaknya saya bersambung Bu. Ya, itu pengalaman yang saya buat masih bersambung. Bu Reni, sinyal. Jadi saya nanti akan menilai utang juga. Ya ini kan. Jadi nanti dari hasil kadang-kadang ya Bu, suara sinyalnya di sini putus-putus. Suara Ibu putus-putus, maaf.
Iya, padahal saya tidak berdiri. Ya, ini muncul Bu, ini muncul bagus. Karena di kampung saya kayaknya kurang sinyal. Oke ya, oke ya. Agak-agak tinggi saya baru ini. Perjuangan Itu sekali. Iya ya Bu. ya cerita yang saya buat itu sepertinya masih bersambung ya Bu ya. Jadi nanti saya inikan lagi. Kemudian masih ada saya punya utang buat Ibu. Kemarin rapot untuk ya itu nanti sebelum dan semua ya Bu ya untuk mengamankan karena saya belum komunikasi sama orang tuanya kalau kan satu buku kalau berbicara untuk komunikasi sama orang tuanya. Seandainya nanti bisa itu pasti akan lebih baik lagi gitu kan. Nanti saya inikan dulu supaya buku kita yang nantinya semakin kelihatan inklusifnya gitu ya Bu ya. Jadi itu yang informasi mau saya sampaikan. Semoga usaha kita untuk menciptakan satu buku tentang inklusif bagus ke depannya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Reni. Jadi Bu Reni tadi seperti yang disampaikan Ibu Sarah juga. Jadi kita ini artinya begini kan Bapak Ibu. Kita memang bukan memiliki power yang besar. Artinya bentar ya Bu, bentar Bu. Artinya bahwa kita bukan di kementerian, kita tidak di DPR, tidak di MPR, bukan kebijakan, kita juga bukan miliarder yang bisa merubah suatu grup gitu dengan uangnya atau apa gitu. Jadi, tapi Bapak Ibu yakin dan percayalah sekecil apapun hal kita untuk membangun negeri ini, untuk membangun generasi, untuk membangun peradaban, membangun kualitas bangsa kita ini, tentu sekecil apapun itu tetap bermakna. Jadi ini kita mengharapkan bahwa mudah-mudahan ke depannya jika Allah meridhoi ini gitu, niat kita untuk berbagi kebaikan seluas-luasnya. Jadi ini kita berharap bagaimana artinya kita sebagai manusia hanya dituntut berusaha. Kita sebagai manusia hanya dituntut berusaha, tapi segala sesuatunya itu adalah Allah yang menentukan begitu. Jadi Bapak Ibu kita tetap optimis walaupun kita hanya dalam beberapa lembar kertas tulisan yang digabungkan. Tapi kalau sekiranya nanti niat kita itu bisa terwujud dan bisa membawa pencerahan bagi banyak orang, sehingga mungkin orang di luar sana bisa lebih terinspirasi, bisa lebih termotivasi, bisa lebih luas pengetahuannya bahwa dunia pendidikan itu seperti apa, bahwa nilai kesabaran itu seperti apa, ketangguhan yang Bapak Ibu alami itu seperti apa. Bahwa sampaikan di situ kalau memang ini kan seperti tadi seperti Bapak Hasan Asuri tadi sampaikan kita seperti biografi boleh. Jika menuliskannya seperti biografi perjalanan Bapak Ibu, Bu Nurmaini Purba seperti apa, Bu Nurmaini Purba di daerah mana misalkan. Ya kan Bu Nurmaini apakah kan ada tadi juga yang ceritanya pindah-pindah sekolah, ada berapa sekolah selama menjadi pendidik. Kalau Bu Nurmaini Purba misalkan, Bu Nurmaini di daerah mana ini ngajarnya? Bu Nurmaini di mana ngajarnya? Di Taman Raya Bu, daerah Taman Raya Bu. Taman Raya itu di mana ya Bu? Arah mau ke bandara Bu. Batam Bu, di Batam. Batam Bu, di Batam. Batam. Ya arah mau ke bandara. Jangan bilang bandara. Bandara ya kan Bu dosen kan? Lengkap, tambahkan Batamnya. Kalau bilang bandara, Bu Nurmaini, rumah saya juga dekat bandara. Nah itu dia. Tapi saya Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Makanya saya tadi agak terbingung arah bandara mana ya gitu. Bu Nurmaini memang suka gitu Bu, suka bikin ibu dosen penasaran. Ya jadi gitu ya Bu Nurmaini. Jadi misalkan Ibu kalau memang hanya di daerah situ sampaikan kisah perjalanan Ibu menjadi pendidik seperti apa, sudah berapa tahun, kisah yang menginspirasi, suka dukanya, gitu kan Bu. Sudah sebegini senior. Gitu kan Bu Widi, banyak sekali ini dosen-dosen guru-guru bertuah yang banyak sekali berkahnya. Jadi kalau biasanya orang yang sudah bertuah itu ngomong sedikit saja
meneduhkan hati. Begitu Bu Nurmaini. Kita memandangnya saja walaupun dari layar Zoom ini sudah meneduhkan hati. Makanya saya kalau ngajar kelas afirmasi itu membangun semangat. Nah, jumpa ibu-ibu semua itu membangun semangat walaupun nggak semuanya ngomong ya, tapi lihat wajahnya saja, wajah sudah bertuah gitu, yang banyak sekali pengalaman hidupnya, banyak sekali kebaikan yang sudah terkumpulkan gitu. Jadi itu kan membawa aura positif sekali gitu. Jadi aura-aura positif itu kalau kita melihatnya itu teduh gitu Bu Nurmeni. Itu sepengalaman hidup saya sejauh ini. Walaupun saya masih kepala 4 ya, belum seperti Bapak Ibu semua yang sudah senior di atas saya tentunya. Jadi kalau saya mana kayak Bu Reni kalau ngomong itu teduh gitu hati kita. Kita diskusi teduh. Makanya saya juga senang kalau dekat-dekat orang tua. Iya, makanya tadi pagi kan singgah dulu ke tempat mama mertua, saya lewati mau pergi bertugas, antarkan dulu. Ini Mak, sarapan hangat-hangat, saya belikan mie hangat, saya bawakan rotinya, ini untuk cemilan nanti siang ya Mak. Udah langsung pegang kepala saya, doakan. Kenapa? Bukan minta duitnya, bukan. Saya lah yang ngasih duit, saya yang muda. Tapi dari mana itu? Teduhnya, ketentraman jiwanya, dipegang kepala saya, langsung didoain, cuma dibawa salam, udah doain tentram gitu. Jadi kalau kita orang muda, saya merasa masih muda ya Bu Reni, masih 40-an gitu. Jadi kalau orang muda ini Bu Reni, Bu Kia, ya, Bu Nurmaini, Bu Sarah, itu kalau deket-deket orang tua itu, keteduhan hati itu nambah. Makanya saya senang. Berbakti sama orang yang sudah tua, dengerin cerita, ngobrol. Saya senang karena menambah energi positif saya, menambah rasa syukur, menambah bahagia. Makanya kalau setiap pertemuan kelas afirmasi saya senang, apalagi dengar ceritanya. Begini, waduh, semangatnya luar biasa ya kan Pak Johar lagi. Intinya doa dari orang tua itu yang kita selalu harapkan ya Bu. Iya, benar sekali keberkahannya. Jadi berkumpul di sini, makanya saya sampaikan, kita dari awal pertemuan saya sampaikan tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan, kita ketemu kok dosennya kok saya yang Mbak inklusif, kok mahasiswanya kok Bapak Ibu, nggak kebetulan. Ini sudah sesuai rancangan dan ini pas ketemu momennya di semester ini kita dapat rezeki ketemu. Terutama saya dapat rezeki dan ilmu banyak sekali dari Bapak Ibu. Begitu kan kisah-kisah inspirasinya, sharing pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Begitu ya, Bapak Ibu, sedikit cerita dari saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tadi sudah jelas ya, Bu Nili apa mau tanya lagi terkait dengan proyek kita? Kayaknya enggak deh Bu. Iya, kalau udah Bu, jelas. saya Bu Kia mau tanya. Sorry ya, hari ini yang lagi kurang fix, agak pilek. Tapi saya kasih selamat dulu. Kita bersyukur sekali hari ini. Terima kasih akhirnya Bu Kia bisa terdengar suaranya. Karena saya kira sampai selama 11 pertemuan saya belum pernah mendengar suara Bu Kia. Karena Ibu mensentuh hati saya, Bu. Ayo Bu Kia. Karena gitu, saya ini udah tua, tapi pengalamanku masih muda gitu, Bu. Bu Kia kalau boleh tahu berapa? Masih muda selera Bu ya. Tapi wajahnya masih segar Bu Kia. Umur dan 50-an gitu loh, Bu. Jadi masuk ke pendidikan ke tempat kerja pendidikan ini baru 6 tahun. Awalnya dimulai saya kan kuliah yang dari Tiongkok itu guru Mandarin. Jadi harus saya magang di sekolah yang sekarang ini. Jadi awalnya sangkanya cuma magang 3 bulan untuk selesaikan itulah. Ya awalnya cuma niatnya nggak mau jadi guru. Akhirnya didorong-dorong sampai hari ini. Sekarang di sini saya, Bu. Iya. Jadi saya nanti kalau untuk yang tugas saya ini, saya menulis tentang Mandarin itu boleh ya? Guru Mandarin, saya di kelas gini-gini, ceritaku gitu, Bu. Iya Bu Kia, jadi Bu Kia yang tadinya tidak mau menjadi pendidik, tidak mau berkecimpung lebih di dunia pendidikan, akhirnya Ibu bagaimana bisa berkecimpung lebih di dunia pendidikan, tuliskan Bu. Oke, boleh ya. Jadi artinya kita tidak, orientasi kita dasarnya bukan
kuantitatif atau jumlahnya. Oh, Walaupun Bu Kia mungkin yang lain mungkin ada yang belasan sampai puluhan tahun. Bu Kia 6 tahun. Tapi boleh jadi dari 6 tahun itu pengalaman bermaknanya itu sangat banyak begitu. ya. Yang betul-betul menyentuh hati. Kenapa Bu Kia akhirnya sampai yang tadinya cuma 3 bulan mau magang kok bisa sampai sebegitu lamanya hingga mencapai angka 6 tahun. Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu temukan? Ya. Cinta apa yang Ibu peroleh di sini sehingga Ibu bisa bertahan? Karena saya yakin dan percaya para pendidik ini tidak akan mungkin bisa bertahan kalau bukan karena cinta yang besar Betul, Bu. dan ketulusan yang Heeh. besar. Ya, Gitu. makin ku terjun, makin, aduh, padahal umur saya ini nggak cocok lagi untuk jadi guru. Apalagi di tempat kami kan, muda-muda guru-guru lain yang mape-mape lain gitu. Jadi saya, itulah niatku, lihat anak-anak, gitulah sehari-hari saya senang gitu loh, Bu. Heeh. Iya, Apalagi menatap yang kayak yang spesial itu, yang anak-anak spesial itu. Jadi Iya. saya makin sekarang udah masuk ke kelas inklusif ini, saya lebih mau terjun gitu, mau membuka hati mereka, bisa saya lakukan apa gitu, Bu. Iya, Masya Allah luar biasa. Ibu Heeh. itu kalau di kelas 11 malam itu di PG PAUD ya, kan kita sharing diskusi seperti di kelas ini juga. Cuman kalau di kelas sana mereka tidak semua mengacu ke presentasi. Tapi diskusi studi kasus saja. Saya nanti buka materi, baru nanti mereka. Nah, jadi ada itu satu kisah, Bu Kia, itu ada salah satu guru di situ. Diskusi, siswanya nggak merespon, anak ABK begini diam saja. Jadi kita diskusi dan saya beri juga masukan. Alhamdulillah Aida suka setelah ya yang sayur mentah. tiga Suka. saya mute dulu ya Bu. Jadi Bu Kia kemarin itu Bapak Ibu yang lainnya juga akhirnya yang siswanya terdiam sudah saya sampaikan kan untuk bagaimana menanamkan cinta lebih begitu kan. Ada itu YouTube-nya di akun yang sama yang saya share kemarin. Jadi nanti bisa di scroll didengeri yang kelas PAUD kan ada saya buat itu hashtagnya ada PAUD, ada PGSD ya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh di sini. Jadi Bu Kia alhamdulillahnya setelah 3 pekan pertemuan sekarang siswanya itu sudah bisa berbicara Bu Kia. Mau mengomong ibu guru saya. Gitu sudah bisa menyampaikan perasaan yang tadinya satu kata pun nggak keluar. Waktu itu saya sampaikan di rumah katanya siswanya mau bersuara, mau merespon, tapi kalau ke sekolah tidak mau. Jadi saya sampaikan, tunggu Bu, jangan langsung menghakimi. Boleh kita sentuh hatinya, kita sentuh perasaannya, karena anak-anak ini kan sensitif, apalagi anak ABK ini lembut sekali hatinya. Begitu. Nah, rupanya semalam baru kita perkuliahan, semalam pagi, alhamdulillah berdampak Bu Kia. Jadi banyak dampak positifnya dan hari ini sudah sampai semalam itu haru juga ya kami karena sudah berhasil itu ada tahapan kemajuannya. Jadi dengan cinta dan perhatian yang lebih, ketulusan yang lebih, saya sampaikan kita harus benar-benar tulus. Begitu. Akhirnya rupanya bisa sudah berbicara, mau merespon, mau komunikasi, sudah bisa bilang sayang segala macam begitu Bu Kia. Oke. Jadi Bu Kia inilah makna mendalam yang sudah Ibu Kia alami itu tuangkan Bu, tuangkan dalam tulisan itu. Makanya Ibu nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu kiranya takut lupa, begini Bu Kia, ada berapa poin yang ingin Ibu Kia sampaikan, tuliskan dulu poin. Kenapa Ibu mau menjadi pendidik berkelanjutan? Apa rasa Ibu dengan menghadapi anak-anak ABK? Poin-poinnya dulu. Nah, supaya nggak lupa. Jadi itu menjadi draft acuannya. Acuan Ibu ketika nanti udah Ibu tulis poin-poinnya, barulah nanti Ibu mengembangkannya sesuai yang Ibu rasakan. Sehingga nanti para pembaca itu seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun nggak pernah ketemu Bu Kia, baik lewat layar Zoom ataupun secara langsung, tapi mereka bisa merasakan
yang Ibu rasakan. Begitu ya Bu Kia. Ya, Bu. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu Bu. Kia Makasih. untuk Ya. sharingnya dan juga sudah mau berkontribusi di pertemuan ini. Saya lega sekali. Cantik ya Pak Said Bujang, Bu Kia ini. Makin Aduh, bersuara makin nampak lebih muda. udah tua, Bu. Itu rezeki kita juga bisa dengar suara Ibu Kia. Iya, benar Bu Bu Nelly. Kia pilek atau sedih? Masih Bu Terharu Kia Pak Majid. Dua-duanya, Pak Jalsa, Iya. dua-duanya ada. Ya, Terharu saya. Kia, Bu Kia masih nampak muda kok ketemu kemarin. Oh iya, Bu Jawarsa pernah Iya, ketemu. Ya. itu Iya. faktanya Pak Jawarsa yang lihat. Iya. Iya, emang dari layar pun kan ini nggak di filter-filter. Memang masih muda-muda ibu-ibu ini, segar. Mungkin karena banyak aura kebaikannya. Begitu ya Bapak Ibu. Karena banyak main sama anak-anak, Bu. Oh iya, begitu ya Bu Rulwati. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, artinya begini, kemarin saya juga membuat evaluasi perkuliahan di kelas reguler. Jadi apa yang dituliskan oleh mahasiswa terkait dengan bagaimana cara saya mengajar ya, walaupun di kelas reguler tentu tidak serupa di kelas RTL afirmasi ini, karena mereka belum mengalami, mereka hanya datang ke sekolah-sekolah dan mengobservasi. Jadi Bapak Ibu ternyata setelah saya membaca surat-surat mereka itu, mereka mengatakan bahwasannya saya sudah menerapkan pendidikan inklusif itu di kelas. Nah, apa hasil evaluasi menurut poin yang mereka rasakan? Bahwasannya satu, saya kan cukup tegas kalau ngajar di reguler itu cukup tegas, tapi saya tetap merangkul semua mahasiswa dan mencoba memahami. Jadi hasil dari evaluasi mereka sudah berhasil untuk menunjukkan sikap jujur. Nah, karena saya menanamkan ke mereka waktu itu ngumpul tugas segala macam, tidak mengerjakan. Kenapa saya latih itu menanamkan sikap jujurnya, sehingga mahasiswa bagaimana bisa mengungkapkan apa adanya mereka. Jadi ada yang menyatakan malas, ya kenapa malasnya? Sehingga mereka tidak menutup-nutupi. Nah, karena biasanya kan kalau level universitas itu jarang mahasiswa mau jujur dan terbuka. Jadi mereka itu sudah terbuka, mengatakan bahwa mereka bisa jujur, dan katanya penerapan inklusif itu sudah dirasakan di kelas. Di antaranya bagaimana saya sudah mengajarkan ke mereka untuk memahami pengertian, berempati, merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendengarkan cerita mahasiswa. Kenapa mereka begini, bagusnya seperti apa, mendiskusikan semuanya. Sehingga mereka merasakan bahwa saya bagian dari mereka. Nah, artinya apa yang saya sharing ini walaupun sedikit sepintas saja saya sampaikan Bapak Ibu adalah kebanyakan pendidikan saat ini memang betul kita membangun negeri untuk yang lebih maju secara intelektual akademis begitu, supaya lebih pintar secara akademis. Tapi terkadang-kadang ada yang sedikit missing, yang kita kadang-kadang kurang fokus di situ, bahwa kualitas negeri ini tidak bisa terlepas dari kualitas moral, kualitas hati, kualitas karakter, sikap, attitude ya, akhlaknya begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana bisa terbentuk nanti para guru-guru tentu yang bisa mengedukasi, bisa berkarakter yang kuat kalau mereka dari proses perkuliahan saja tidak memiliki karakter yang kuat. Kalau bagaimana mereka bisa mengerti para peserta didik kelak di sekolah kalau mereka dari mulai kuliah saja tidak diajarkan itu. Bukan tidak diajarkan, tidak diberi teladan itu. Jadi walaupun ini hal kecil ya, di samping dengan materi perkuliahan yang saya sampaikan terkait pendidikan inklusif di kelas reguler itu, saya mencoba terus untuk menerapkan memberi teladan ke siswa-siswa itu, ke mahasiswa itu, bagaimana kita harus bisa memahami Bapak Ibu. Memahami orang lain, berempati, berwelas asih, berkasih sayang. Mendengarkan, nomor satu, mendengarkan. Jadi Bapak Ibu semua yang di sini toh nggak bakal cerita kalau sekiranya saya juga nggak mau menyimak dan mendengarkan. Gitu. Jadi saya juga membiasakan ke mahasiswa saya yang sudah terlaksana 1 semester itu saya mendengarkan. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa mereka bisa malas? Ada yang patah hati, ada yang orang tuanya berantem terus, ada yang nggak punya biaya, ada yang kadang 1 hari makan cuma sekali, itu pun cuma berapa uangnya yang anak kos. Ada yang rumahnya sangat jauh, 2,5 jam itu berkendara. Jadi sudahlah masuk angin, pagi-pagi buta berangkat, sampai sini fokusnya seperti apa, tuntutan tugas lagi. Jadi saya melatih bagaimana mengajarkan para mahasiswa itu untuk bisa memahami orang lain.
untuk bisa mengerti, untuk bisa membuat keterbukaan yang targetnya nanti tentunya bagaimana mereka juga nanti bisa berwelas asih, memiliki hati yang tulus, hati yang lapang, kesabaran yang tinggi karena sudah diberi teladan ketika perkuliahan. Jadi mereka juga tidak menghakimi siswa-siswanya kelak di sekolah. Jadi artinya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya dengan diskusi yang kita sudah lakukan berkali-kali terkait perkuliahan, studi kasus yang Bapak Ibu sharingkan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di samping buku yang akan kita terbitkan nanti untuk membawa kebaikan lebih luas lagi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sejauh ini sungguh sangat berjuang lebih luas lagi. Artinya saya juga butuh perpanjangan tangan dan bergandeng tangan Bapak Ibu. Kalau lidi satu itu tidak bisa berdampak sangat luas, tapi kalau digabungkan bisa menjadi sapu, bisa membersihkan halaman bahkan yang sekiranya mungkin berhektar-hektar bisa menggunakan sapu itu, bisa menjadi bersih dan lapang, indah kita memandang. Jadi mungkin banyak juga sampah-sampah di kehidupan ini yang kita mungkin kalau dengan bergandeng tangan ya Bapak Ibu, membuka hati semuanya, membangun kesadaran bersama, mudah-mudahan nanti bisa walaupun kita dari bawah, misalkan dari siswa-siswa SD, tapi jika mereka sudah benaknya situ sudah tertanam bagaimana menjadi insan yang sabar, insan yang penuh cinta, karena kita mengajarnya penuh cinta, maka mereka akan terpupuk fondasi yang kuat. Ke depannya mereka juga akan manusia terbentuk sebagai manusia yang berkarakter, juga menjadi manusia tentunya yang berwelas asih dan saling mencintai dan menyayangi dengan tulus tentunya. Nah, itu juga kita kaitkan dengan apa sih makna sebenarnya kita ini mempelajari mata kuliah pendidikan inklusif. Jadi tidak lepas bahwa Bapak Ibu ini tanggung jawab kita bersama untuk memahami urgensi dan pentingnya penerapan pendidikan inklusif ini. Begitu ya Bapak Ibu. Selain kita memahami, tentu kita memperluas lagi untuk mensosialisasikan. Untuk mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif ini agar lebih terbentuk lagi empati yang lebih luas, agar terhindar adanya sikap diskriminasi, mencemooh, dan segala macam Bapak Ibu. Agar kiranya para siswa-siswa istimewa ini bisa berkolaborasi dengan siswa reguler. Para siswa reguler ini tentunya bisa memiliki rasa cinta yang lebih dalam, bisa memahami dan memiliki rasa syukur yang lebih tinggi, dan begitu juga untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini tentunya nanti ke depannya mereka juga bisa untuk berjuang lebih luas lagi, untuk lebih semangat lagi dan lebih tangguh lagi, sehingga mereka tidak menjadi walaupun mereka berkebutuhan khusus tidak menjadi insan yang lemah ke depannya, tapi mereka bisa menyadari itu sebagai sebuah kelebihan dan potensi yang perlu untuk dikembangkan lagi. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pemahaman Bapak Ibu tentu lebih luas dari saya berdasarkan pengalaman lainnya. Tapi ini saya hanya mengingatkan kembali dan merefleksi kembali. Titik inti bahwa kita kuliah ini tentunya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membangun manusia yang lebih berkualitas. Kenapa kita harus terus belajar? Tidak hanya kuliah, karena kehidupan ini kita kan juga sekolah terus, belajar terus. Kita setiap harinya bernafas terus belajar karena agar hidup kita semakin hari semakin maksimal, semakin baik, semakin berkualitas, dan semakin banyak kebaikan yang lebih luas yang bisa kita gapai. Begitu ya Bapak Ibu. Tadi sebetulnya ini terpotong karena kita bahas inspirasi, motivasi, terus buku. Jadinya ini nggak sempet untuk diskusi proyek presentasi ya. Tadi yang WA saya tadi Ibu Rulwati apa Ibu siapa? Ibu Rahmawati ya? Saya Bu. Bu Rulwati yang mau presentasi gitu ya? Iya, kalau misalkan sempat, karena kalau pas jam sekolah itu saya Zoom-nya sambil ngajar, jadi nggak fokus Bu. Wah, Masya Allah. Jadi ini momen istimewa ya Bu Rulwati. Tapi gimana ini Bapak Ibu? Tapi waktunya sudah mau habis ya Bu. Iya. Bapak Ibu gimana? Setelah ini jadwalnya jam berapa? Jam 10 Bu. Itulah Bapak Ibu butuh mengistirahatkan gadgetnya. Iya. Tentunya. Bu Rulwati liburnya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 4 Bu. Tanggal 6 kami masuk Bu. Oh. Pada Selasa ya Bu Rul? Iya, Selasa masuknya. Kami hari Senin. Tanggal 6 Selasa.
Jadi kalau pengen Ibu masih tetap supaya mantap ini presentasi Bu Nurwati, kita kuliah hari Senin. Mau Bu Nurwati? Gimana Bapak Ibu yang lain? Kan belum masuk hari Boleh, Bu. Ya, boleh, Bu. Senin tanggal 5 itu. Ini kan karena Bu Nurwati tadi kan momen kesempatan untuk menyimak kuliah dengan penuh itu pas Bu. Ya maaf Bu, saya satu kelompok dengan Bu Nurwati. Saya masuknya sudah Senin udah masuk Oh sekolah. iya, Bu. Bu Norma ini sudah masuk. Oh iya, lebih cepat ya. Jadi gimana ini? Apa kita Iya tuh. mau nge-zoom di hari libur? Enggak apa-apa, Bu. Nanti mengganggu yang lain enggak apa-apa. Nanti saya berusaha aja bagaimana supaya bisa ikut. Ya itu aja lah Bu, nggak apa-apa karena Pas kita jam 10 mau masuk lagi ya Bu Rul. ya, pas jadwalnya aja Bu nanti gitu kan. Nanti saya yang berusaha bagaimana supaya bisa sedikit agak fokus gitu Bu. Iya, ya, baik. Baik, Bapak Ibu, nanti silakan sharing saja untuk jadwal berikutnya di grup ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekiranya hari apa nanti cocoknya. Kan ini 2 pertemuan ini karena kita ada hari libur di setiap pekannya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di-share di grup kesepakatannya bagaimana. Kita nanti pekan depan mau hari apa. Apakah mau pagi atau siang? Karena saya insya Allah kosong jadwal karena ini mahasiswa reguler sudah libur. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Itu PPT-nya saya share saja nanti. Tapi Bapak Ibu PPT pun itu dari buku yang kita miliki bersama yang sudah saya share itu juga nya. Jadi balik tak balik. Nah, jadi Bapak Ibu baca buku itu ya itu juga yang kita diskusikan sama-sama. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu Kia, Ibu Mandalika, Ibu Nelly, Ibu Badaria, Pak Jauharsa, Bu Hasnuryati, Pak Said Pujang, Bu Mahmuda, Bu Sri Ayuda, Pak Hasan Nasuri. Kapan-kapan nanti kalau boleh dibuka layarnya supaya saya tahu yang mana wajah Pak Hasan Nasuri gitu ya Pak. Oh, Bu. Saya Iya. semalam terforsir jadi saya agak kabur lagi sedikit tadi ini bagi Koyong. Iya nggak apa-apa, kapan-kapan aja. Mobilnya nggak sampai-sampai ya kan, Bu? Supaya tahu Saya wajahnya lagi rumah aja. sakit nih, Bu. Oh iya, Bapak Ibu yang lagi sakit, semoga segera sehat. Ya, tetap semangat. Kalau sekiranya ada keluarganya yang sakit juga segera sehat ya Bapak Ibu. Tetap semangat kita untuk membangun negeri, Iya, mencerdaskan amin. anak bangsa, dan teruslah menginspirasi dan berbagi kebaikan seluas-luasnya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Hidup kita juga semakin bermanfaat, hati kita senantiasa terjaga bahagia. Amin. Pak Jauharsa, Amin. itu kan nanti itu Pak, kayaknya kok bagus sekali pantainya. Baiklah Bapak Ibu, sekian karena sudah lewat 5 menit, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan manajemen waktu yang belum maksimal. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu dosen. Ya, Ibu. Ya, selalu untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Iya Bu, saya tutup ya. Ya Bu. Itu.